Now hush, little baby, don't you cry. Everything is gonna be alright. Halo teman-teman semua, udah lihat kan berita yang aku kirim tadi pagi? Satu hal, kenapa sih kita harus memulai bisnis online sekarang juga? Karena potensinya itu besar banget loh. Bayangin, kalau kita bisa menjangkau 0,0001% aja dari pengguna internet di Indonesia, itu sama aja kita bisa menjual ke 213 orang. Gimana kalau 1%-nya? Gak kebayang kan berapa keuntungan yang bisa kita ambil dari berbisnis online. Nah, pasti kamu mikir, gimana sih caranya? Emang bisa? Nah, malam ini kita kasih tahu caranya di webinar jam 8 malam. Pastikan kamu hadir, jangan sampai kamu kehilangan kesempatan satu-satunya untuk sukses dalam berbisnis. Sampai ketemu nanti malam. Dadah! Menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harap yang terus bersamaku selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام. عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام. Menit sudut elongasi 4 derajat 47,3 menit hingga 6 derajat 24,14 menit ya, dan hilal terlihat sebagaimana laporan Saudara Direktur Jenderal Bimas Islam tadi, dan ternyata ditemukan hilal di provinsi paling barat di Aceh, sudah disumpah juga oleh. Dengan demikian, 2 orang saksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat. Maka malam ini diputuskan dalam sidang bahwa 1 Ramadan ditetapkan besok insya Allah tanggal 1 Maret 2025 ya, bertepatan 1 Ramadan ya. Sifat yang berlawanan kedua ada syiddah dan ada rakhawah. Apa itu syiddah? Halo, saya sengaja membuat video ini untuk menjelaskan bahwa giveaway ini benar. Jangan khawatir, setelah membayar pajak hadiah pasti saya kirim. Ini nyata bukan hoax, buktikan sendiri. Jangan sia-siakan kesempatan. Si keropak masjid, ada yang ngebobol. Dua-duanya gak ada semua, sudah kosong semua ya. Bilang semua ya, barangkali ada yang lihat atau informasi, monggo sharing. Kamu juga udah bilang sama Mama Alif, kamu ngeyel. Saya kalau mau mewarang kamu bukan anak aku, tidak enak. Datang ya ke rumah, ajak nenek kamu ke sini. Itu berbahaya kamu teh kalau selingkuh untuk kamu teman. Makasih mas, kata bagus. Kamu yang lihat sepeda si Ali katanya lihat sepeda kamu nggak boleh. Sama sepeda kamu apa sih? Emang memang kualitas jati. Hah? Ratusan juta. Sepeda sama aja. Allahu Akbar. Kamu jangan tuh di orang lagi nasihati kamu marah mainan gitu. Yang paling bayangnya dia mah gimana? Videonya sini lihat. Tuh kakinya awas gotek. Kamu yang sini tuh kakinya. Mana gue? Sini. Mana katanya pala lu bocor? Bukan pala gua, bibir gua ya. Lagi enggak? Mana? Coba lihat. Itu lihat. Kamu enggak berbahaya mental
tonjok atau main tekuk, Mak? Dua-duanya. Kalau kata aku mau main tekuk dah. Nggak ini lagi nggak? Yang mulut ya deh aja. Iya bang. Kayak gitu nanti. Baca Al-Quran adalah baca biasa apa saja bisa. Yang disebutkan semua itu adalah kebaikan. Apakah kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran yang sudah dihafal, atau memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi paling pertama adalah mudarosah. Seperti dalam hadis kisah Jibril, Sayyidina Jibril datang pada Nabi di saat akhir Ramadan bagi Nabi. Jibril datang itu adalah tidak seperti biasa, sampai 2 kali. Maka dari mudarosah. Jadi ada tadarus, istilah bahasa kita. Lah itu yang sangat dianjurkan, namanya tadarus. Kalau baca sendiri, tadarus itu begini. Anda membaca, saya dengar. Kemudian saya baca, Anda dengar. Itu tadarus. Jadi gantian begitu, itu yang paling utama kalau bisa. Kemudian tingkatan selanjutnya, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, maka belajar Al-Quran lebih bagus. Nah, bagi yang sudah punya hafalan, hendaknya dijadikan 2 waktunya. Agar dia bisa menyelesaikan Al-Quran seutuhnya dan mengulang hafalannya. Cuman kalau pengen tanya, yang paling utama adalah tadi, mudarosah. Tadaruslah bahasa kita itu. Karena dalam hadis Nabi punya tadarus. رمضان تجلى وابتسما أبالي العبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما أبالي العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما تبالي النفس بتقواها أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام يا ربي أعدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Email aja ya? Apa biar nggak itu ya? Dokumen aja. Berarti orang bisa lewat WA? Bisa, tapi lewat dokumen. Nggak ada dokumen. Atau 2, 3, foto sore aja. Pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fattah. Saya Thalib Bakat Akademi dari Jakarta. Sebelumnya alhamdulillah saya telah menyelesaikan program 4 bulan lancar baca kitab bersama Ustadz Ibnu Tasuri MA, yaitu menggunakan kitab Nubzah fil Qawaidil Lughah. Di kelas ini kita mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Dan alhamdulillah tidak hanya itu, saya juga mendapatkan banyak faedah. Di antaranya faedah ilmu tauhid, ilmu akidah, akhlak dan adab serta ilmu-ilmu lainnya. Dan alhamdulillah saat ini saya telah berada di level ulum syar'i, yang mana level ini adalah level lanjutan dari 4 bulan lancar baca kitab gundul. Di level ini kita mempelajari kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab langsung, atau yang biasa kita kenal dengan istilah kitab gundul. Nah, disinilah kita menerapkan ilmu-ilmu kaidah nahwu shorof yang kita pelajari di level pertama. Dan
Di antaranya bisa saya perlihatkan, kita mempelajari Mulakhos Qawaidil Lughah. Kitab ini adalah kitab lanjutan dari kitab Nubzah fil Qawaidil Lughah. Dan juga kita mempelajari Hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alamatuhu. Dan juga kita mempelajari Syarah Hadis Arba'in. Kemudian juga kita mempelajari Nubzah fil Aqidatil Islamiyah. Dan juga kita mempelajari Kitabul Ilmi, karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab dan mampu membaca kitab gundul, mempelajari kitab-kitab para ulama dari yang dasar hingga yang tinggi, yuk kita langsung aja bisa daftar pada program Bakat Akademi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو ربنا عنده كام سنة؟ ربنا ما عندوش أي سنة، لأن مفيش عداد بيعد زي ما بيعد عندك. أنت عندك كام سنة؟ عندي 8 سنين. 8 سنين. حصل إيه؟ أنت اتولدت في سنة 15، فقعدنا نقول كده 16 17 18 19 20 21 22 23. خلصت 23 فقلنا ان عندك 8 سنين. مفيش حد بيعد كده على ربنا. ليه؟ لانه خارج الدايره. ربنا موجود على طول، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، يعني هو لا بدايه له ولا نهايه له. هو محدش بيعرف يعد. ليه محدش بيعرف يعد؟ لانه مفيش زمن، مفيش ساعات، مفيش دوران للأرض حوالين نفسها ولا حوالين الأرض ولا أي حاجة. عدم وجود الزمن بيخلينا نقول ما ينفعش السؤال ده، الله مختلف عني. فأنت نعد السنين وأنا نعد السنين. بأي سؤال شرعي، أي سؤال شرعي، ماذا ستجيب؟ تقول قال فلان، قال الإمام الشافعي في كذا، صحيح؟ ولهذا دائما الذين قالوا هؤلاء هم الذين ينقلوا لنا الدين، الذين قالوا هم الفقهاء والعلماء. إذا مثلا أنا هذا مالكي، هذا شافعي في المذاهب، إذا نحن ننقل قول الذين دونوا. نقول اليوم كل ممارساتكم أنتم الدينية بناء على أقوال فقهاء، صحيح؟ بناء على ماذا؟ على أقوال. إذا تقول قال فلان، قال الإمام الفلاني نعمل كذا وكذا. إذا كل أعمالنا اليوم هي ترجع إلى أقوال ماذا؟ العلماء المعتبرين. مثلا المذهب الشافعي لديهم علماء. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi renungan bagi mereka yang malas mendirikan sholat. Renungan itu antara lain, yang pertama, buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah menjelaskan, satu kali meninggalkan sholat, Allah menghukum kita 1 hari di neraka. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Yang kedua, perenungan bagi mereka yang malas sholat. Buka Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada ila akhir ayat. Yang artinya bahwa tanda umat Muhammad itu setidaknya ada 5. Salah satu di antaranya kata Allah, rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ini artinya bahwa jika ada di antara kita puasanya baik, sedekahnya lengkap, zakatnya juga sempurna, bahkan sudah haji, tapi dia tidak sholat, kata Nabi, dia termasuk orang kafir. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW dengan tegas mengatakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lihat dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan jilid 2. Perenungan ketiga bagi mereka yang malas salat. Nabi pernah bersabda, "As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin." Salat itu kunci kebaikan, salat itu tiangnya agama, salat itu kuncinya surga. Artinya apa? Jika ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak sholat, banyak amal kebaikannya, nanti di akhirat dia tidak punya kunci kebaikan, nanti di akhirat dia tidak punya kunci surga, bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Perenungan yang keempat bagi mereka yang malas sholat. Pernah suatu saat Nabi sedang ceramah, tiba-tiba datang anak muda menangis di hadapan Nabi. Nabi pun kemudian berkata, "Anak muda, kenapa kau menangis?" "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang solati jenazahnya." Nabi bangkit dari tempat duduk dan marah. "Berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu. Kenapa mereka tidak solati bapakmu?" "Ya Rasulullah, bapakku tidak ada yang solati jenazahnya karena jenazahnya berubah jadi babi." Nabi bangkit dari tempat duduk dan heran. Betulkah ada orang yang jadi babi? Nabi datangi setelah dilihat, na'udzubillah min zalik, betul jadi babi. Nabi kemudian doakan, kemudian berubah kembali menjadi manusia, dimandikan, dikafani dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi kemudian masukkan dia ke liang kubur. Apa boleh buat? Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. "Anak muda, sini dulu." "Saya ya Rasul." "Sembayangkah itu bapakmu?" Anak muda berkata, "Ya Rasulullah, seumur hidup saya tidak pernah melihat bapak saya mendirikan sholat." Perenungan yang kelima, di alam kubur nanti, menurut buku Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laith As-Samarkandi, di situ dijelaskan bahwa orang yang tidak mendirikan sholat pada saat dia meninggal nanti di alam kuburnya, ada teman yang diutus dari neraka Jahannam, namanya Asi Suhuja Al-Uqra. Kemudian terjadilah dialog dengan jenazah dengan utusan ini. Jenazah itu berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Kemudian berkatalah ini utusan dari neraka Jahannam, "Ana Asisuhuja al-Uqra." Sayalah ular yang ekornya cuma satu, tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya ular ini? Melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama kita disiksa ular ini? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Assalamualaikum, Imam Masjid Al-Qiblatain, مخلصين زين العابدين زين المخلصين. آمين. هذا مسجد قباء، أول مسجد أسس للتقوى، أول مسجد أسس للتقوى. الصلاة فيه مستبد كأجر عمره، الصلاة فيه مستبد كأجر عمره. يا رب وفقهم، يا رب وفقهم، يا رب وفق سكان كروان، يا رب وفق سكان كروان، يا رب وفق سكان كروان، يا رب وفقهم واحفظهم يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Udah beres semua, luar dalam. Pandang-pandanglah dunia